Retno! Tahan, Ret! Retno! Maju, Ret! Retno! Sabar, Ret! Sabar! Istighfar, Ret! Istighfar! Biarkan aku mati. Retno, eling, Retno. Ada apa dengan kowe? Kenapa kowe berbuat senekat ini, Ret? Kita bicara yang tenang, Retno. Seberat apapun persoalan kamu, setidaknya bicaralah. Mungkin aku dapat menolongmu. Apakah aku harus mengatakan persoalanku, Gu? Sementara tidak ada satu orang pun yang dapat menyelesaikan persoalanku selain Andika. Jadi persoalan kamu menyangkut Andika. Tapi aku tetap sahabatmu. Kedekatan aku dengan Andika sama seperti kedekatan aku dengan kamu. Aku hamil, Gu. Aku melakukannya karena aku sangat mencintainya, Gu. Mencintai bukan berarti kowe harus menyerahkan kehormatanmu. Aku akan mencari Andika. Dia berani berbuat, berarti dia harus berani bertanggung jawab. Aku sudah menghubungi Jakarta, Gu. Tapi kata orang tuanya Andika sudah pindah ke luar negeri. Dan mereka tidak memberitahukan aku alamatnya di sana. Andika pun tidak memberi aku kabar apapun. Apa Dika tidak tahu kalau kowe sedang hamil? Aku memang tidak mengatakannya, Gu. Karena sebelum dia pergi, aku sendiri pun tidak tahu kalau aku ini hamil. Retno, aku akan cari tahu tentang Dika. Dan aku akan tanya kenapa dia nggak memberi kabar ke kamu. Tapi sampai berapa lama aku harus menungguku? Sampai berapa lama? Ibu. Retno, ana apa to, Nduk? Jane ngono, apa to sing mbok pikirke? Ya, sudah beberapa hari ini Ibu selalu memperhatikan kamu. Ternyata kamu itu selalu diam. Dan kamu itu sering melamun. Apa toh sebenarnya yang kamu pikirkan itu, Nduk? Apa? Matur karo ibumu iki. Nggak ada apa-apa kok, Bu. Retno cuma nggak enak badan. Oh. Kalau kamu memang nggak enak badan, Mbok ya sana, istirahat sana. Duk, bener. Tidak ada yang kamu pikirkan. Bener? Nggak ada, Bu. Rasanya nggak masuk di akal. Kalau kowe nggak tahu, kowe kan kakaknya Andika. Masa keluargamu juga nggak tahu? Doni, Slompret. Payah, konco kuliah ra ngerti. Doni ra gelem ngandani. Waduh, takon sapa meneh yo. Mesake Retno. Bapak tadi dengar tidak? Tadi tuh Pak, menurut isu ya, di pesta pernikahan tadi yang baru saja kita datang. Tuh Pak, bertanya
kurang bagus, Pak. Ternyata pengantin perempuannya itu hamil. Sudah 2 bulan. Aduh, apa memang anak-anak zaman sekarang ini begitu semua? Tidak semuanya, Bu, tergantung anak dan bagaimana orang tua mendidik anaknya. Oh, begitu toh. Lalu mau dikemanakan wajah kedua orang tuanya kalau begitu itu, Pak? Iya toh. Makanya kita harus hati-hati, Bu, ya. Apalagi anak kita ini perempuan. Tapi kalau saja Retno sampai mencemarkan nama baik keluarga, ya, jangan harap Bapak akan tinggal diam. Pak. Maafkan aku, Retno. Aku tidak mendapat kabar tentang keberadaan Andika. Terus sampai kapan aku harus seperti ini, Bu? Tenanglah. Aku yakin ada jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalanmu. Tapi masalahku ini bukan masalah yang enteng. Iya, aku ngerti. Bagaimana kalau... Digugurkan maksudmu? Aku tidak segila itu, Gu. Bukan itu masalahku. Maksudku, dari hari ke hari kandunganmu makin besar. Dan kowe ndak tahu kapan Andika akan datang. Aku punya ide. Tapi mungkin ini ide konyolku saja. Apa, Gu? Bagaimana kalau kowe menikah sama aku? Apa? Jangan marah, Retno. Tadi aku sudah bilang, ini cuman ide konyolku saja. Iya, tapi kenapa kamu punya ide sekonyol ini, Gu? Aku tidak punya cara lain untuk menolongmu. Dan pernikahan ini cuman sandiwara. Sandiwara yang cuma mengikuti keinginanmu. Bukankah ini suatu alasan? Retno, aku cuman ingin menutupi aibmu. Aku takut semua orang akan tahu tentang keadaanmu. Bukan cuma itu. Kedua orang tuamu pasti akan malu jika tahu hal ini. Aku melakukan ini semua hanya untuk menolongmu, Retno. Tapi jika ku terima idemu ini, Gu, aku takut suatu saat kamu menuntut hakmu sebagai suami. Ndak, Retno. Percaya karo aku. Tapi kalau kowe ndak percaya, lebih baik ndak usah. Kita cari jalan keluar yang lain. Baiklah, Gu. Jadi kowe setuju? Tapi kamu ingat, Gu, aku sangat mencintai Andika dan aku akan selalu mencintai Andika. Jadi aku minta kamu jangan pernah ingkari janjimu ya, Gu. Iya, aku janji. Pak, saya mau bicara dengan Bapak. Ada apa, Teguh? Kamu kok kelihatannya tegang sekali, loh. Pak, kula nyuwun ngapunten, Pak. Saya telah melakukan kesalahan besar, Pak. Kesalahan besar? Kesalahan besar apa, Go? Bicara yang jelas, Go. Jangan membuat Bapak bingung. Saya mau menikah, Pak. Apa, Go? Menikah?
Apa kamu itu waras apa enggak, toh? Apa kau pikir menikah itu gampang? Berapa banyak orang menikah dan belum siap, akhirnya rumah tangganya hancur. Atau kamu merasa sudah kerja, kemudian kamu nekat untuk berumah tangga? Iya. Kau pikir cukup itu dengan gaji segitu membiayai rumah tangga? Apalagi nanti kalau kamu punya anak. Pikir itu. Pak, saya sudah mikir semuanya dengan matang, Pak. Dengan matang? Apanya yang matang? Jangan cuma karena dituruti hawa nafsu sehingga kamu terus nekat begini. Tapi Pak, saya sudah terlanjur. Saya harus bertanggung jawab atas perbuatan saya, Pak. Pacar saya itu dia sudah hamil, Pak. Apa kok? Kamu lakukan kamu? Setan mana kok yang merasuki kamu? Pikiranmu itu loh. Apa kamu mau mencoreng nama keluarga? Memalukan. Apa kurang pendidikan agama yang ditanamkan oleh Bapak? Ada apa kau, Pak? Enggak, mengotori orang. Kok teriak-teriak seperti itu? Tanya! Anakmu itu, apa yang dilakukan? Bu? Kula nyuwun ngapunten, Bu. Wanita mana kok yang kau hamil itu? Retno, Pak. Temen kampus kula. Retno, anak Pak Sastrowardoyo. Nengrat itu kok. Kau mau anu? Pak! Sudah, Pak. Sudah eleng, Pak. Kamu benar-benar tidak berpikir jernih kok. Mau jadi babu kok kamu nikah dengan anak seorang nengrat. Kita ini orang miskin kok. Orang tidak punya. Kamu harus berpikir itu. Apa yang kau lakukan itu sama saja menjatuhkan nama baik. Oh, Gusti, kau membicarakan bapakku. Apa? Nanti dulu. Apa saya tidak salah dengar? Jadi masuk kedatangan Bapak mau melamar anak saya, Retno. Begitu? Benar. Kami terpaksa memberanikan diri untuk melamar. Nduk, Retno, Nduk. Dalam, Bu. Reni. Duduk. Ini orang tuanya Teguh. Beliau ingin melamarmu. Sebenarnya Bapak tidak tahu kalau mereka ini berpacaran. Ya, tapi tidak masalah. Sebagai orang tua, asal suka sama suka, ya monggo saja. Bagaimana, Retno? Sepertinya anak kami itu tidak menolak. Terus terang saja, kedatangan Bapak dan Ibu cukup mengejutkan kami. Iya, Pak. Iya, kaget saya. Mengenai perkawinan itu, ya kami perlu waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Maaf, Pak. Sepertinya pernikahan anak kita ini harus dilaksanakan secepatnya, Pak. Terlaksana secepatnya. Bagaimana? Pak, tanyakan, Pak. Lah, bicara ayo. Loh, Nduk. Kowe maturo. Ngomong, bicaralah. Kalau ada apa-apa. Lah kok kamu berubah begitu? Pak, lah kok pergi mau nangis gitu? Nduk. Ngomong, Nduk. Saya Cok, yang sewu ye, yang sewu. Duh, Cahayu, jangan nengok foto.
Wong mau ora nang apa-apa kok bareng diajak ngomong. Terus kowe nangis. Jane ono apa to, Nduk? Ayo, ayo matur karo ibumu. Aku ini ibumu lho. Nduk. Ada apa, Retno? Apa? Apa yang kamu sembunyikan dari semua ini? Maafkan Retno, Pak. Retno hamil. Apa? Bapak, ampunin Retno, Pak. Oh, Gusti. Tega benar kau mencoreng wajah papamu, Retno. Retno. Kita ini keluarga bangsawan, keluarga yang sangat dihormati. Dengan perbuatanmu yang memalukan ini, derajat kebangsawanan kita ini jadi terinjak-injak. Retno hilang, Pak. Setelah ini terjadi, kamu baru bisa bilang silat. Kenapa pada saat ini belum terjadi? Kau tidak berpikir waras? Kenapa? Bapak, ampunin Retno, Pak. Saya nikahkan Retno Puspitasari binti Sastrowardoyo dengan Teguh Yulianto bin Kusno Harjono dengan mas kawin 10 gram emas tunai. Saya terima nikahnya Retno Puspitasari binti Sastrowardoyo dengan mas kawin sebesar 10 gram emas tunai. Kenapa, Gu? Kok kelihatannya enggak tenang? Enggak. Aku suka melihat suasana kamarmu. Kamu sendiri yang menatanya. Iya. Retno, ini adalah malam pertama kita. Dulu aku sempat berkhayal tentang sebuah malam pertama. Kata orang, malam pertama adalah malam yang terindah dan mempunyai kesan yang luar biasa. Iya. Aku yakin kamu pasti mengalaminya kok. Anggap saja ini malam pertamamu juga, Gu. Cuman ya memang kita harus melaluinya dengan kebohongan. Tapi ndak ada salahnya kan kita saling membagi. Gu, kamu sebelumnya sudah punya pacar? Pacar? Hah? Hampir. Sejak aku kalah bersaing dengan Andika, aku mencoba untuk menaksir orang lain. Tapi sayang, wanita yang menjadi incaranku, dia pergi. Tapi bukan pergi dengan orang lain, tapi dia pulang kampung. Dia orang seberang. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk sendiri dulu. Kamu ngantuk? Iya. Ya sudah tidur. Oh iya, kamu tidur di mana ya? Untung selamat. Kenapa, Gu? Hampir saja aku ketahuan ibumu. Terus? Untung aku masih bernasib baik. Ya wes, sekarang kamu tidur ya. Ya. Gu, Iya. kira-kira kapan ya Andika kembali? Aku nggak tahu. Apa menurutmu dia masih mencintaiku?
Dan dia bisa ndak menerima pernikahan kita ini, Gu? Aku yakin Andika masih mencintaimu. Kalau dia datang, aku akan menjelaskannya. Aku hanya bisa berdoa. Semoga kalian bisa bersatu kembali. Retno. Retno. Melamun tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menambah persoalan. Aku lagi memikirkan Andika. Tak berapa lama aku harus menunggu dia, Gu. Bersabarlah. Jika memang Andika jodohmu, dia pasti akan kembali. Iya. Tapi kita ndak pernah tahu kapan dia akan kembali. Aku bosan dan putus asa, Gu. Rasanya aku ndak mampu menahan beban ini sendiri. Apalagi kalau aku memikirkan tentang bayi dalam kandunganku ini. Justru karena bayi yang ada dalam kandunganmu, kau harus bisa memendam semua perasaan. Jika enggak, aku khawatir perkembangan bayimu akan terganggu. Sekarang, buatlah pikiranmu tenang demi bayi yang kau kandung. Aku berangkat kerja dulu. Ya wes. Temanmu jadi datang ke kantor. Tania maksudmu? Mudah-mudahan aku hampir lupa. Hari ini ada janji dengan dia. Ya wes, hati-hati di jalan ya. Ingat pesanku ya. Kalau dalam bahasa Inggris, be a good mother, ya. Susah ya mau ketemu orang penting itu. Ojo ngenyek. Memangnya aku anggota DPR apa? Dengar udah menikah. Kok undang-undang aku toh? Aku ndak kepingin mengecewakan orang yang pernah aku taksir. Lagi pula pernikahanku cuma sederhana. Sederhana atau enggak, yang mengundang-undang toh. Oh iya, pesanan batikku jangan lupa dikirim yo. Oke bos, baik. Wah, api tenang. Aku suka sekali suasana seperti ini, Gu. Ya, aku emang harus belajar banyak dari mereka tentang batik. Mereka memang pengrajin batik, pengrajin yang profesional. Dan mereka sudah turun-temurun bekerja sebagai pengrajin batik. Iya. Kenapa? Kue arep Bali? Enggak, aku cuma ingin jalan-jalan ke mall. Kalau kamu nggak keberatan, aku ingin ditemanin kamu. Nggak masalah. Tapi ndak usah lah, aku takut ganggu kerjaanmu. Oh enggak. Ayo, aku juga mau cari sesuatu di sana. Tapi sih yo, aku ngomong ke Tugio biar dia mengawasi para pekerja semuanya. Sih yo. Burung, Bapak tadi melihat suamimu bersama seorang wanita. Ah, Bapak salah lihat barangkali. Seolah lihat bagaimana? Bapak jelas-jelas melihat dia bersama seorang wanita. Ya, mungkin kancane, Pak. Sudahlah, Pak. Jangan salah paham.
Bapak tidak salah paham. Hanya Bapak heran, kalau memang dia itu adalah temannya, kenapa mesti berpegangan tangan? Sudahlah Pak, nanti biar Retno sendiri yang bicara sama Teguh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuh, Bapak melihat kamu tadi dengan seorang wanita. Bapak, Wanita? Iya, Bapak melihat kamu dengan seorang wanita di galeria. Terus terang, jangan ditutup-tutupi. Bapak perlu kejujuranmu. Dia teman sekolah saya dulu, Pak. Dia datang menemui saya untuk urusan batik. Sebelum berangkat, saya sudah bicara dengan Retno. Saya tidak menutupi apa-apa. Baik. Kalau memang benar itu temanmu, tapi ingat, Bapak tidak mau anak Bapak dikecewakan. Cuma itu. Loh. Jangan ngono foto, Pak. Ada apa toh ini? Hah, Pak? Loh. tidak tahu Bu. Yuk. Maafkan kata-kata bapakku ya. Tapi sebenarnya beliau tidak bermaksud jelek terhadapmu kok. Tidak apa-apa. Wajar saja beliau menegurku. Karena beliau melihat menantunya jalan dengan wanita lain. Tapi sebenarnya tuh, ini bisa kita jadikan sebuah alasan. Alasan? Yo. Alasan apa? Alasan perceraian kita. Kamu masih ingat kan dengan janjimu tentang pernikahan kita? Masa harus secepat itu? Bukannya aku tidak menepati janji. Tapi kalau kita bercerai terlalu cepat, apa kata orang nanti? Terutama keluargamu dan kedua orang tuaku. Mereka pasti akan menuduh jelek terhadapku. Iya ya. Setidaknya beri waktu. Paling tidak setelah anakmu lahir atau setelah Andika datang. Baiklah. Gue boleh pede, tapi gue kan belum tahu bagaimana caranya Teguh mendapatkan Retno. Nanti gue akan ngerti usaha-usahaku, dan Retno akan takluk dalam genggamanku. Kita buktikan saja nanti. Tapi ingat, siapa saja yang beruntung menempatkan dia. Jangan ada dendam, tidak ada permusuhan, dan tetap bersatu. Hidup bersatu. Yes. Kalian nggak ada kelas? Ditanya kok dia. Ya wes, aku duluan ya. Apa yang mau kamu lakukan? Ndak, selimut kamu tersingkap. Tadi aku mencoba untuk membetulkannya. Kamu ndak usah khawatir. Aku ndak akan menyentuhmu. Dok,
Retno. Ibu, aku ibumu, Nduk. Tidur. Ya, Bu. Iya, Bu. Jane ngono wis turu apa durung, Nduk? Kuwi lho, bapakmu gerah. Iya, masuk angin. Ibu butuh balsem. Duwe ra kowe? Balsem. Kalau ndak salah ada, sebentar, Bu. Ini, Bu. Aduh, matur nuwun. Oh ya, Nduk. Itu bojomu sudah tidur apa belum? Sudah. Yo. Makasih. Gu, Ibu minta balsam. Maafkan aku ya, Gu. Nggak apa-apa. Dulu, waktu aku masih kuliah, aku pernah berangan-angan. Seandainya kowe jadi milikku, jadi istriku, aku akan hidup bahagia. Dan sekarang, angan-anganku terkabulkan. Ya, walaupun tidak sepenuhnya kowe menjadi milikku. Aku akan berdoa supaya suatu saat nanti kamu akan mendapat wanita yang lebih baik dariku. Dan aku tidak pernah melupakanmu, Gu. Ya wes, tidur. Ini bantalmu. Ya. Mas Teguh. Bu, Ibu. Berto sama Mas Teguh datang, Bu. Yuk. Mbak Retno. Iya. Goh. Kok dari kemarin kalau mau datang ke sini biar Ibu bisa siap-siap. Naik motor lagi. Iya, Bu. Iyalah, kowe iki piye to, Go? Istrinya sedang hamil kok malah diajak naik motor. Kalau terjadi apa-apa bagaimana? Nggak apa-apa kok, Bu. Lagi pula Mas Teguh nggak ngebut kok. Ibu apa kabar? Baik. Kamu sendiri bagaimana? Baik, Bu. Kamu harus bisa menjaga cucu Ibu loh. Mbak Retno nginep sini aja ya, Mbak. Lihat nanti ya. Bapak mana, Bu? Biasa di tempat kerjanya. Sebentar lagi juga pulang. Yuk, masuk ke dalam. Aku buatkan makanan yang enak untuk kamu. Yuk, Mbak. Bu, saya pergi ke tempat kerja dulu. Titip Retno ya, Bu. Nanti sore saya jemput. Ayo, jaga Mbak Yumu. Beres, Mas. Asal ono iki nih. Kowe iki. Pareng, Bu. Hati-hati Iya. loh, Go. Ya wes, Gu, kamu hati-hati ya. Monggo Retno. Hati-hati. Monggo, Bu. Api yo, Mbak. Mbak tahu puisi itu untuk siapa? Apa-apa sing ditulis Mas Teguh mesti kanggo Mbak Retno. Tapi dia tidak mempunyai keberanian untuk mendekati Mbak. Ya, dasar jodoh. Akhirnya Mbak jadi istrinya juga toh. Oh iya, Mbak. Coba lihat ini, Mbak. Ada satu puisi pendek Mas Teguh yang paling Ayu suka. Tak wacake yo, Mbak. Ya wes. Kalau saja aku bisa menembus malam, bisa menembus angin, aku juga akan singgah di dalam mimpi-mimpimu.
agar kau menjadi milikku sekalipun dalam angan. Ayo. Ya, ketahuan deh. Enang Buri, ditimbal ibu. Kenapa? Aku nggak boleh baca. Bukannya ndak boleh. Sudahlah Gu, aku wes ngerti. Itu cuma masa lalu, Retno. Dan Andika memang lebih beruntung dari aku. Sekalipun kowe hidup karo aku. Maafkan aku, Gu. Memang dalam hal ini aku telah memanfaatkanmu. Tapi sungguh, kalau kamu ndak menolong aku ndak tahu sekarang ini aku jadi apa. Kamu terlalu baik, Gu. Ayo Bali. Pikiranku sedang gak tenang. Gak tenang kenapa? Nanti saja di rumah aku ceritakan. Ayo. Ya wes. Gu, sebenarnya tadi ada apa? Tadi waktu aku belanja keperluan kantor, aku bertemu dengan Yuda. Yuda? Iya. Teman kuliah kita yang angkuh itu. Sabta Yuda? Gimana kabarnya dia? Dia sudah menikah. Oh, lalu dia menanyakan juga tentangmu? Kamu cerita tentang pernikahan kita? Aku terpaksa, Retno. Ya Gusti. Karena dia begitu sombong dengan pekerjaan dan istrinya. Aku akhirnya tidak sadar bicara. Ya tapi buat apa, Gu? Buat apa? Semestinya tidak perlu orang lain tahu tentang kita. Tapi aku tidak menceritakan yang sesungguhnya. Sekalipun demikian. Gu, kamu memang sudah banyak berkorban buatku. Tapi kalau gini caranya, ini artinya kamu manfaatkan aku. Retno, kenapa kata-katamu jadi setajam itu? Jika aku bersalah padamu, aku minta maaf. Aku bicara begitu dengan Yuda karena aku kesal. Dan aku berkata di luar kesadaranku. Kalau menurutmu ini sebuah kesalahan besar, baiklah, aku akan akhiri sandiwara ini. Mungkin lebih baik berakhir di sini. Aku pergi dulu, Retno. Terhanyut aku akan